Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas soal OSK yang menurut kalian sulit untuk dikerjakan. Jadi kita bahas di sini bareng-bareng ya. Kemarin tadi Jo sudah share materi soal yang akan dibahas pada Zoom hari ini, yaitu soal uraian soal nomor 2. Ada yang sudah ngerjakan nggak? Apa ada yang sudah bisa ngerjakan nggak? Dirining kita. Mana Rining? Di bawahnya itu masih Saya bisa ngerjakan Kesulitan sebagian, juga. Bu. Ya, Jo Ya. ngerjakan itu kan ada soal A sampai I. Jo Iya. ngerjakan sampai mana? Saya ngerjakannya baru sampai yang G, Bu. Soalnya yang HI saya masih agak bingung, Bu. Oke. Yang Farah, yang mana Far? Bisa Far? Beberapa ada yang nggak bisa, Bu. Yang beberapa poin ada yang nggak bisa, Bu. Yang poin mana Farah? Yang G sama H, Bu. Masih G agak bingung gitu. Oke. Argadia? Saya bingung di E sama F-nya, Bu. Vanessa? G ke bawah, Bu. Masih agak bingung dari G ke bawah. G ke bawah. Feby, yang bingung yang mana Feb? Di unmute Feb. Yang bagian H, Bu. Oke, Amina. Ya, bentar. Saya share dulu soalnya ya. Pertanyaannya. Bentar. Soalnya sudah kelihatan belum? Sudah, Bu, sudah terlihat. Sudah. Ini soalnya reaksi padatan garam natrium klorida dan asam sulfat pekat menghasilkan gas A. Menghasilkan gas A, tapi jika ke dalam reaksi tersebut tambahkan padatan mangan 4 oksida, dihasilkan gas B. Gas A dan gas B mengandung unsur halogen dengan tingkat oksidasi yang berbeda. Tingkat oksidasi unsur halogen pada gas A lebih rendah dari tingkat oksidasi unsur halogen pada gas B. Gas A dapat larut dalam air dan larutannya dapat bereaksi dengan larutan perak nitrat menghasilkan endapan putih. Gas B dapat bereaksi dengan larutan kalium iodida yang dicampur dengan pelarut organik menghasilkan warna ungu. Gas A dan B dapat dianggap sebagai gas ideal. Oke, sekarang poin yang A dulu kita bahas dari awal saja ya. Sekarang tuliskan persamaan setara untuk menentukan gas A dan tentukan rumus kimia gas A. Berarti untuk menentukan gas A itu reaksi antara apa sama apa? NaCl, padatan NaCl sama larutan asam sulfat. Berarti NaCl sama asam sulfat itu apa? H2SO4. Oke, H2SO4. Saya tulis di Word aja ya. Bu, Word-nya hilang. Iya, sudah. Muncul ya? Muncul? Ya, Oke. Sekarang yang A tadi ada NaCl sama
H2SO4. Oke, sorry. H2SO4. Nah, ini jadi apa? Na2SO4 sama Cl. Oke. Nah, itu kan menghasilkan gas A. Berarti ke gas A yang dimaksud itu apa? Siapa? HCl. Gas A berarti HCl. Oke, benar pintar. HCl. Nah, sekarang reaksinya sudah setara apa belum? Belum, Bu. Belum, setarakan. Berarti Na di kiri ada berapa jumlahnya? Di kiri ada 1, Di kanan. ada 2. Berarti di sini harus 2 Kasih Dua. koefisien Nah, 2. kasih koefisien 2. Kalau dikasih koefisien 2, maka Cl-nya sekarang jadi berapa? 2. Jadi 2. 2. Berarti Cl yang di kanan di sini berarti harus Kasih koefisien 2 juga. oke, 2 juga. Sudah setara apa belum? Jauh. Oke. Sekarang lanjut yang B. Soal yang B itu apa? Tentukan senyawa yang berperan sebagai reaksi pembatas pada reaksi tersebut. Tentukan yang berperan sebagai reaksi pembatas. Berarti dari soal itu yang reaksi pembatasnya siapa? Reaksi padatan garam natrium klorida dan asam sulfat pekat menghasilkan gas A. Siapa? NaCl. NaCl. Dari mana taunya? Dari kalimat yang mana? NaCl itu sebagai reaksi pembatas. Karena reaksi padatan garam natrium klorida direaksikan dengan asam sulfat. Ya, benar. Karena reaksi padatan garam natrium klorida dan asam sulfat pekat. Jadi yang bertindak sebagai reaksi pembatas itu adalah garam natrium klorida reaksi pembatasnya berarti NaCl. NaCl direaksikan dengan asam sulfat pekat menghasilkan gas A gitu. Oke, benar. Bisa dipahami yang lain? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Sekarang soal yang C. Apa soal yang C itu? Soal yang C. Persamaan reaksi gas B. Pembentukan gas B. Tuliskan persamaan setara untuk pembentukan gas B dan tentukan rumus kimia gas B. Berarti yang kalau yang C itu reaksinya siapa dengan siapa? Reaksinya NaCl sama H2SO. NaCl Tapi ditambah sama oksida. sama mangan 4 Mangan 4 oksida. oksida. Ya, benar. Jadi Ya, SO2. Jadi pada soal yang C, yang B ini reaksi pembatasnya tadi kan NaCl. Kemudian yang C itu tambah sama MnO2. Jadi siapa? Jadi siapa saja? jadi Na2SO4, terus MnCl2 sama MnCl2 terus H2O sama Cl2. sama Cl2. Oke. Nah, kira-kira yang bertindak sebagai gas B di sini siapa? Sorry. Yang bertindak sebagai gas B siapa? Cl2. Ya, benar, Cl2. Karena tadi kata kuncinya apa? Gas A dan gas B
unsur halogen yang mempunyai bilangan oksidasi yang berbeda. Berarti kalau gas A tadi HCl, berarti yang bertindak sebagai gas pada gas B itu adalah Cl2. Nah, sekarang reaksinya setara apa belum? Belum. Belum. Berarti disetarakan. Ada yang sudah menyetarakan? Saya sudah. Gimana, Jo? Caranya? Setelah setara itu jadi 4 NaCl. Ini penyetaraan pakai apa, Jo? Penyetaraan redox ya? Penyetaraan redox pakai suasana asam ya? Iya, Bu. Ya. Berarti ini 4 NaCl, Terus ditambah 2 H2SO4. tambah 2 2SO4. Ya, terus setelah panah. Iya, setelah Ini panah. Na2. Ya, jadi 2 Na2. 2 Na2SO4. Iya, 2 Na2SO4. 2 Na2SO4. Terus sama 2 H2O. Sama 2 H2O. Ya. Iya. Sudah setara semua? Yang lain Sudah. sama? Yang lain sama ya? Sama. Oke. Sama. Sekarang lanjut soal yang D. Soal yang D. Jelaskan peran mangan 4 oksida pada reaksi tersebut. Nah, berarti peran mangan 4 oksida di sini sebagai apa? Sebagai oksidator, Bu. Sebagai oksidator. Kenapa kok oksidator, Ju? Karena mangan 4 oksida ini menyebabkan mengalami penurunan biloks, Bu. Jadi kan sebelum reaksi itu biloksnya 4 plus 4, setelah reaksi biloksnya jadi plus 2. Mengalami reduksi. Benar. Ya. Karena MnO2 itu mengalami reduksi, penurunan bilangan oksidasi, maka dia bertindak sebagai oksidator. Ya, benar. Kemudian soal yang E. Oksidator. Soal yang E apa ya? Tuliskan persamaan reaksi gas A dengan larutan perak nitrat. Oke, berarti gas A sama perak nitrat. Tadi gas A itu kan HCl sama perak nitrat. Perak nitrat apa berarti? AgNO3. AgNO3. Oke, benar, pintar. AgNO3 menjadi AgCl sama AgCl. Sama siapa? HNO3. Oke, benar. HNO3. Sudah setara? Sudah, Bu. Sudah. Tadi kan gas A tambah perak nitrat itu menghasilkan endapan putih. Nah, yang endapan putih ini siapa? AgCl-nya. Ya, AgCl-nya. Karena AgCl itu bentuknya solid. Padatan. Iya, padat. Ya, padatan. Benar. Ini bentuknya larutan. Oke. Sekarang yang F. Yang F soalnya apa? tuliskan reaksi gas B dengan larutan kalium iodida. Larutan gas B dengan kalium iodida. Berarti ini tadi ya yang C, gas B itu kan Cl2. Berarti di sini Cl2 tambah sama kalium iodida. Jadi siapa? Jadi I2 dengan sama KCl. Ya. Sama KCl.
Sudah setara belum? Belum, Bu. Oke, disetarakan ya. Berarti CL-nya di kiri ada 2, di kanan ada 1, maka koefisiennya di sini ada 2. 2. 2. I-nya di kiri ada 1, di kanan ada 2. 2. Berarti di sini 2. 2. K-nya K-nya sudah, Bu. Kan sama-sama 2. sama-sama 2. Ya, benar. Sudah. Berarti sekarang yang G. Yang G soalnya kelihatan ya? Masih loading. Sudah, Bu. Lihat. Iya, Udah, kelihatan, Bu. Soal yang G, ini hitung berapa gram natrium klorida minimum yang diperlukan untuk menghasilkan 500 liter gas A pada 0,9 atmosfer dan 33 derajat Celcius. Nah, ini yang diketahui itu ada volume 500 liter, kemudian tekanannya 0,9 atmosfer, suhunya 33 derajat Celcius, yang ditanyakan masanya natrium klorida. Nah, sekarang di sini kondisinya standar apa bukan? bukan. Bukan. Berarti kalau bukan standar kita pakai apa? VNRT. Ya, pakai persamaan PV NRT. Jadi berarti yang G PV sama dengan NFT. Tekanannya P-nya berapa tadi? 0,9 ya. 0,9 atmosfer. Kemudian volumenya 500 liter. Nah, ini molnya R-nya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Suhunya berapa? 306 Kelvin. Dijadikan Kelvin ya. Tadi 33 derajat Celcius berarti tambah 273 berarti 306 Kelvin. Nah, di sini berarti ketemu molnya siapa di sini? Bu, kalau misalkan saya langsung dikalikan sama MR-nya gitu, nggak boleh. MR-nya siapa? MR-nya NaCl. MR-nya NaCl. Di situ kan di situ soalnya hitung berapa gram natrium klorida yang diperlukan untuk menghasilkan 500 liter gas A. Yang 500 liter itu volumenya siapa berarti? Volumenya gas A. Berarti molnya di sini itu juga harus molnya A. Jadi molnya gas A. Jadi kita cari dulu molnya gas A, kemudian kita cari molnya NaCl melalui perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, baru nanti kita cari masanya NaCl. Jadi di sini ketemu berapa molnya gas A? 0,9 kali 500 dibagi 0,082 dibagi 306. Sudah dihitung? Sama nggak hasilnya? 17,9. 17,93 mol. Nah, itu molnya gas A. Yang ditanyakan itu adalah masanya NaCl. Jadi kita kembalikan lagi ke yang A, ke persamaan reaksi A. Ini perbandingan koefisien NaCl banding HCl itu berapa banding berapa? 1:1. 1:1. Berarti kalau molnya HCl itu 17,93 mol, maka molnya NaCl berapa? Sama. 17. Ya, benar. Berarti molnya NaCl itu 17,93 mol.
Berarti masanya NaCl berarti 17,93 mol dikali MR-nya NaCl berapa? 58. 58 gram per mol. Oh, berarti ini 1040 gram. 1040 40 gram. gram. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Lanjut ya. Yang H. Yang H. Hitung berapa gram mangan 4 oksida. Hitung berapa gram mangan 4 oksida minimum yang diperlukan untuk menghasilkan 300 liter gas B pada 0,95 atmosfer dan 30 derajat Celcius. Ini caranya sama ya, kayak yang gas, ya kayak poin yang G, tapi di sini yang diketahui itu siapa? Gas B. Gas B. Gas B. Ini kondisinya STP apa bukan? Bukan. Bukan. Berarti pakai persamaan PVNRT. PVNRT ya. Tekanannya berapa? 0,95. 0,95. Volumenya 300 ya? Iya. Berarti suhunya berapa? 303 300 Kelvin. Iya. 273 tambah 30. 303 Kelvin. Berarti di sini molnya ketemu 0,95 kali 300. 11,47. 11,47 ya. Nah, ini molnya siapa? Molnya gas B. Nah, molnya gas B. Mol gas B. Yang ditanyakan apa? Molnya Masanya MnO. masanya Mangan. MnO2. Berarti kita kembali ke yang poin C ini berarti. Perbandingan koefisien antara MnO2 sama Cl2 berapa banding berapa? 1:1 juga. 1:1 juga. Kalau molnya Cl2 tadi diketahui berapa ini? 11,47 mol, berarti molnya MnO2 berapa? Sama ya? 11,47 juga. MnO2 11,47 mol. Nah, kalau begitu masanya MnO2 berarti 11,47 mol dikali berapa? MR-nya MnO2 berapa? 87. 87 gram per mol. Berarti di sini hasilnya 998 gram. 998 gram. Sekarang dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut ke soal yang I. Soal yang I.
Jika 5 mol gas A dan 10 mol gas B dimasukkan dalam suatu tangki dengan volume 25 liter pada suhu 27 derajat Celcius, hitung berapa tekanan total campuran gas tersebut. Berarti di sini kondisinya standar apa bukan? Bukan. Bukan. Berarti tetap pakai persamaan PV NRT. Nah, di sini kan ada gas A sama gas B yang ditanyakan tekanan total. Jadi masing-masing gas, baik gas A maupun gas B, itu punya tekanan masing-masing. Jadi untuk gas A, itu tekanan A atau PA, kemudian tekanan gas B itu kita nyatakan sebagai PB. Jadi karena bukan kondisi standar, word-nya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, jadi karena bukan kondisi standar, berarti kita tetap pakai persamaan PV sama dengan nRT. Jadi untuk gas A berarti PA ini sama dengan molnya A kali R kali T. Nah, untuk yang PB, ini PV A PB kalikan V itu sama dengan N NB R T. Nah, kalau begitu P totalnya, P total itu sama dengan NA plus NB kali R kali T. Kalau saya jadikan gini boleh nggak? Bu, itu kurang dibagi volume. Oh iya, benar. Kalau saya buat persamaan gini, sama saja kan ya? Sama saja, Bu. Ini NA. Berarti P totalnya, P total itu sama dengan 5 plus 10 kali 0,082 kali suhunya berapa? Saya lihat di HP. 300 Kelvin. 300 Kelvin. 300 Kelvin per volumenya 25 ya? Iya, 25. Berarti ini berapa total P totalnya? 14,76. 14,76 atmosfer. Oke. Dari sini apa ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke. Udah jelas, Bu. Iya, jelas, Bu. Kalau sudah jelas semuanya, nggak ada yang ditanyakan lagi, nanti kita latihan soal lagi. Saya kasih soal latihan lagi, terus kalau misalkan ada yang nggak ngerti, kalau harus diterangkan lewat Zoom atau Google Meet, ya kita lakukan diskusi seperti ini. Tapi kalau misalkan cukup dibahas di grup WA, kita bahas di grup WA saja. Begitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya sudah. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dijaga ya kesehatannya ya. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.